Selamat sore semuanya perkenalkan nama saya Melvin Irsyad Soro dengan NIM 182244048 yang pada kesempatan kali ini akan melakukan praktikum untuk menghubungkan SP32 ke MQTT Broker sebagai publisher sekaligus subscriber. Nah, jadi untuk rangkaian yang saya gunakan pada praktikum kali ini menggunakan LED. Rangkaiannya cukup simpel seperti ini. Jadi terdapat lampu LED yang kaki positifnya dihubungkan dengan pin 18, kemudian kaki negatifnya dihubungkan dengan resistor 220 ke ground. Oke, langsung saya hubungkan saja untuk ini. Sip, penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait program yang digunakan. Nah, untuk programnya seperti ini. Jadi terdapat deklarasi untuk Wi-Fi, deklarasi untuk MQTT servernya, kemudian juga LED pinnya seperti yang sudah saya jelaskan yaitu 18. Kemudian terdapat 3 variabel yang penggunaannya akan saya jelaskan nanti. Oke, terdapat fungsi setup Wi-Fi. Jadi ini fungsinya untuk menghubungkan SP32 ke Wi-Fi. Kemudian terdapat fungsi callback. Nah, fungsi callback ini untuk memberitahu nih bagaimana SP32 tuh harus menghandle ketika dia menerima suatu pesan dari topik yang dia subscribe gitu. Nah, kalau misalnya callback di program ini dia ngecek apakah topiknya itu dari LED/control. Kalau iya, apakah message-nya berupa on. Kalau misalnya dia on, dia akan menyalakan LED-nya. Kemudian dia akan menaruh atau menyimpan kalau misalnya LED statusnya tuh true ke variabel LED status. Nah, kemudian dia melakukan client publish alias mempublish suatu pesan ke topik LED status dengan pesannya berupa lampu LED hidup dan juga melakukan print di serial monitor dengan string status tick 2 hidup. Begitu juga kalau misalnya message yang dia terima adalah off, jadi dia akan mematikan LED, kemudian melakukan publish dengan string lampu LED mati ke topik yang sama dan juga melakukan print di serial monitor. Nah, kemudian terdapat fungsi reconnect, ini untuk menghubungkan SP32-nya ke MQTT. Dapat dilihat juga kalau misalnya dia itu melakukan subscribe ke topik LED control pada baris ini. Nah, kemudian ini setup, kemudian ini loop yang akan dijalankan berulang kali. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait bagian akhir ini. Jadi selain dia itu publish-nya ketika dia menerima on dan off, dia juga melakukan publish setiap suatu interval, yang dimana intervalnya saya setup sebagai 5000 milisecond atau 5 detik. Jadi setiap 5 detik dia bakal mempublish nih status dari LED-nya. Dimana kalau misalnya dia on, dia akan memberikan publish berupa lampu LED hidup. Kalau misalnya dia mati, dia memberikan pesan berupa lampu LED mati. Nah, jadi perhitungannya dengan menggunakan timestamp sekarang dikurangi timestamp dari last message-nya gitu. Oke, kita lanjut upload aja ininya. Oke, sip, udah ke-upload untuk programnya. Jadi sekarang kita setup untuk HiveMQ-nya. Jadi kita copy dulu untuk host-nya. Kita hubungkan ke host. Connect. Oke, sip, udah connected. Nah, tadi kan si SP32-nya publish-nya ke LED/status. Berarti di HiveMQ-nya kebalikannya, dia subscribe ke LED/status. Sip, sekarang dia udah subscribe LED status. Nah, karena dia defaultnya lampu LED-nya mati, dia udah menerima pesan setiap 5 detik kalau misalnya lampu LED-nya mati. Sekarang kita tes bagaimana SP32 ini bisa subscribe atau tidak. Nah, tadi kan dia subscribe-nya tuh ke LED/control. Jadi kita set topiknya di sini LED/control dulu untuk publish dari HiveMQ-nya. Sip. Sambil saya tunjukkan ini angkanya, kita coba untuk pesan berupa on untuk menyalakan LED-nya. Sip, ketika dia mempublish pesan on, si SP32-nya menerima pesan tersebut dan langsung menyalakan lampu LED, sekaligus mempublish pesan kalau misalnya lampu LED-nya hidup. Sekarang kita coba untuk off, dia langsung mati, dan juga memberikan pesan setiap interval 5 detik. Kita coba on lagi, dan dia menyala lagi. Dan juga mengirim pesan, sama seperti sebelumnya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa si SP32-nya itu bisa publish, ditunjukkan bahwa dia memberikan pesan berupa lampu LED hidup ataupun mati berdasarkan status dari LED-nya. Dan dia juga bisa subscribe, yaitu dia menerima pesan dari HiveMQ-nya untuk menyalakan dan juga mematikan dari lampu LED-nya. Sip, itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.